Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya walau kita ibadah online, tapi Roh Kudus terus bekerja bagi kita. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Kebaikan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian-Mu, mari angkat ucapan syukur-Mu. Dia baik, Dia sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Layakan kami Tuhan. Atmosfer surga-Mu mengalir, memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Kau luar biasa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Engkau Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Kuasa-Mu hidup Bapa. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk dengan hadirat Tuhan. Kita katakan pujian ini. Amin. Haleluya. Engkau-lah yang menerima pujian. Tetap dalam hadirat Tuhan. Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu. Amin. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah. Katakan Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Benar ya Bapa. Engkau-lah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu.
Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Walau kami ibadah di rumah-rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau berikan roh penyembahan, roh puji-pujian di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau turut bekerja bagi kami Tuhan Yesus. Di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mencoba mengintimidasi kami Tuhan. Sehingga kami tidak konsentrasi Tuhan untuk beribadah saat ini. Kami bersatu hati. Kami tolak singkirkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, segala yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Segala roh-roh maut sudah ditelan di dalam kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami dengan pagi hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Kita katakan Allah sumber kuat kita, amin. Amin. Kita percaya Allah adalah sumber kekuatan kita. Yang sakit disembuhkan, semua dibebaskan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, yes, selamanya. Haleluya. Kita katakan dari awal. Haleluya Yesus. Hanya Engkau milik kami Tuhan. Tidak ada yang lain Bapa. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap sama. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber es kuatku, es Allah sumber. Gimana lagu ini Bapak? Kuatku, haleluya. Allah sumber es kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat, selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, kita akan menjalankan persembahan di rumah masing-masing. Untuk persembahan pertama bisa dimasukkan di dalam amplop dan dikumpulkan di rumah masing-masing. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan, baik kas umum, persepuluhan, dan pembangunan. Untuk yang bertugas berdoa persembahan, saya persilakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapak. Tiba saatnya Bapak kami akan memberikan
berkat-berkat-Mu Tuhan kami kembalikan Tuhan. Biar kiranya ini tidak menjadi kekurangan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, melainkan menjadi berkat-berkat-Mu kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar kiranya Tuhan kasih karunia-Mu terus mengalir dalam kehidupan setiap keluarga jemaat-Mu ya Bapa. Kami siap memberi Tuhan dengan sukacita Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita katakan sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, Yesus. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Harapku tahun ini menyenangkan hati-Mu. Harapku tahun ini menyenangkan hati-Mu. Harapku tahun ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dijalankan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya Bapa, firman-Mu terang bagi jalan kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
firman Tuhan saya serahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan di pertengahan ibadah kami. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tidak akan gentar Tuhan, kami tidak akan takut sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau menuntun langkah hidup kami Tuhan, walau di tengah badai sekalipun Bapa. Engkau memberikan kekuatan, Engkau berikan kemenangan kepada kami. Engkau berikan sukacita kepada kami. Dan Engkau tetap memberikan pengharapan penuh bagi kami Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman pada saat ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian kami pada saat ini Tuhan. Menjadi bekal bagi kami Tuhan, agar kami tetap melangkah dengan penuh sukacita di tengah-tengah badai yang sedang menerpa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi salam berkat pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, walaupun kita tidak bertemu secara fisik di gereja, namun saya yakin percaya pada pagi hari ini radius ibadah kita diperluas, karena masing-masing rumah tangga mengadakan ibadah pada saat ini. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita buka di Injil Markus. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, kita buka di Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan bacakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema tenang di saat badai menerpa. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema tenang di saat badai menerpa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Injil Markus pasal yang keempat ini, penulis menuliskan begitu indah kalau kita perhatikan. Karena sebelum perikop yang kita baca pada saat ini, terlebih dahulu penulis menuliskan pengajaran-pengajarannya tentang perumpamaan penabur, tentang perumpamaan pelita,
perumpamaan tentang ukuran, perumpamaan tentang benih, dan perumpamaan tentang biji sesawi. Setelah itu masuk kepada perikop ini. Nah, kalau kita lihat perikop sebelumnya menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya pada saat itu. Dan masuk pada perikop yang berjudul angin ribut diredakan, kita bisa melihat bagaimana ada mujizat yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perlihatkan bagi murid-muridnya pada saat itu. Yang sudah kita baca tadi, bagaimana mereka tatkala mereka sedang berlayar, ada badai topan yang menerpa kapal mereka, dan Tuhan melakukan mujizat yang indah. Nah, di sini penulis ingin menyatakan bahwa Yesus yang pengajarannya mereka sudah dengar adalah tokoh besar yang memiliki kuasa atas alam semesta ini dan mampu menaklukkannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, badai kehidupan kadang menerpa di dalam kehidupan kita. Badai kehidupan kadang ada di dalam kehidupan, apapun bentuknya. Pada saat ini kita perlu tenang saat menghadapi badai tersebut. Mengapa kita perlu tenang? Mengapa kita perlu tenang saat badai menerpa kehidupan kita? Yang pertama adalah karena kita yakin bahwa badai memang ada dan badai pasti berlalu. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menghadapi badai ini dalam keadaan tenang? Yang pertama adalah kita yakin bahwa badai itu memang ada dan badai itu pasti berlalu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini membuktikan bahwa apa? Badai itu memang ada dan badai itu memang terjadi. Bahkan di Injil Matius dan di Injil Lukas dikatakan sekonyong-konyong datanglah badai itu, datanglah taufan itu. Dan kita yakini bahwa memang badai itu ada. Dan satu hal, kita tidak berhenti sampai di situ. Karena ayat 39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ada badai, tapi badai itu pasti berlalu. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah berjanji bahwa langit itu akan selalu biru dan lautan itu akan selalu teduh. Mungkin saja langit akan menjadi hitam, bahkan gelap gulita. Mungkin lautan akan menjadi gelombang-gelombang yang sangat besar dan dahsyat. Namun ada yang Tuhan janjikan bagi kita, bahwa Dia akan menyertai. Jika badai datang, jangan panik. Jika badai menerpa hidup kita, jangan panik. Kita tetap tenang. Tenang dalam badai. Kenapa? Karena badai itu memang ada dan badai itu pasti berlalu. Kenapa pasti berlalu? Di 1 Korintus 13, di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Badai pasti berlalu. Pencobaan yang kita akan alami itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita, kekuatan kita. Dan ada jaminan yang Tuhan berikan bahwa ada jalan keluar dan kita akan cakap menanggungnya. Yakin dan pastikan bahwa badai itu ada dan badai itu akan berlalu. Kita perlu tenang,
Di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tatkala badai itu datang, kita jangan panik, kita jangan takut. Tapi satu hal, kita tetap tinggal tenang dan percaya. Karena dikatakan apa? Disitulah terletak kekuatanmu. Tatkala kita tinggal tenang bersama dengan Tuhan, tatkala kita percaya kepada Tuhan, maka akan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana pengalaman dari pemazmur? Di Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya adalah keselamatanku, dan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Badai itu pasti ada, dan satu hal, badai itu pasti berlalu. Kita tinggal tenang, kita tetap tenang. Kenapa? Karena ada gunung batu kita, ada kota keselamatan kita, ada kota benteng kita, ada keselamatan kita. Jangan takut dan goyah, sebab Tuhan beserta dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita mampu, kita dapat tenang di saat badai menerpa dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah karena apa? Karena Yesus tempat kita bersandar. Ya, kalau kita baca di ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal itu ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang bersama-sama mereka mengarungi danau pada saat itu. Tuhan mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa? Karena mereka bersandarkan pada kekuatan mereka sendiri. Mereka bersandar pada kemampuan mereka sendiri. Mereka bersandar pada kepintaran mereka sendiri, pada pengalaman mereka sendiri. Kalau kita lihat bersama bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, mereka basicnya adalah seorang nelayan. Tentunya kalau seorang nelayan begitu mereka menghadapi badai, mereka tidak akan takut. Tapi satu hal, tatkala mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, apa yang terjadi? Mereka menjadi takut dan mereka tidak percaya. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan. Ada tempat kita bersandar. Kalau tempat kita bersandar berarti apa? Dia harus lebih kokoh dari kita. Dan kita mempunyai satu tempat yang bersandar, batu karang yang teguh, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak bersandar kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak bersandar kepada Dia pada saat itu. Mereka mengandalkan kekuatan dan keahliannya sebagai nelayan. Di Yeremia 17 ayat itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan. Tatkala kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan tenang dalam menghadapi badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab lagu tadi mengatakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan di dalam kehidupan kita. Tempat kita bersandar hanya Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita bersandar kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena Yesus berdaulat atas alam semesta dan atas hidup kita. Mengapa kita bersandar kepada Dia? Karena Dia adalah Allah, Tuhan, Yesus yang berdaulat atas alam semesta dan atas hidup kita. Makanya tatkala dikatakan diam dan tenanglah kepada angin itu dan danau itu,
angin dan danau itu menjadi tenang. Dikatakan ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau kita perhatikan dan kalau kita lihat, kalau perahu yang sudah penuh dengan air, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Tinggal tunggu waktu tenggelam kapal tersebut. Makanya tidak heran kalau para murid-murid Tuhan Yesus menjadi panik pada saat itu. Kenapa? Karena kondisi perahunya sudah penuh dengan air, dikatakan ayat 37 tadi. Tapi satu hal yang tidak terjadi. Kenapa? Perahu tersebut tidak karam. Perahu tersebut tidak tenggelam. Kenapa? Karena ada Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Andalkan Dia di dalam segala hidup saudara. Andalkan Dia dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Andalkan Dia dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam studimu, dalam pelayananmu. Andalkan Dia senantiasa di dalam kehidupan, karena Dia adalah Allah pencipta semesta ini. Dia yang menguasai, Dia yang berdaulat atas alam semesta ini, dan Dia yang mengontrol atas alam semesta ini, dan Dia yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Tidak perlu takut, sandaran kita sudah tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita bersandar kepada Tuhan? Karena Dia menjaga dan peduli akan hidup kita. Ketika murid-muridnya minta tolong kepada Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39 dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan melakukan yang terbaik. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Tatkala kita minta pertolongan, permohonan kepadanya, Dia peduli dan Dia menjaga akan hidup kita. Yesus langsung menolong murid-muridnya, tidak tunggu lama-lama lagi. Ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apapun kondisi kita pada saat ini, mungkin kita sedang mengalami badai dalam kehidupan keluarga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan anak-anak kita, atau dalam apapun dalam hidup kita. Satu hal, kita tetap bersandar kepada Dia. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita perlu tenang di saat menghadapi badai yang sedang kita alami. Ketika badai itu sedang menerpa dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita sedang mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Kesempatan yang baik sekali tatkala badai itu menerpa dalam hidup kita, maka kita sedang mengalami, sedang menikmati kuasa Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam hidup kita. Badai yang sedang kita alami adalah waktu dan kesempatan terbaik untuk kita, untuk melihat dan mengalami langsung bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti Nabi Ayub, dia mengatakan, Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ada bersama dengan Yesus, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Jangan lari, jangan menghindar dengan badai yang sedang kita alami pada saat ini, atau badai yang akan menerpa dalam hidup kita. Justru kita akan naik kelas. Iman kita akan naik kelas. Jangan mencari pelarian lain dalam mengatasi badai yang sedang kita alami. Tapi satu hal yang kita lakukan adalah kita tetap fokus pada Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita menikmati mujizat-mujizat yang besar dan dahsyat. Tuhan pencipta alam semesta, Dia adalah sumber pertolongan kita. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, adalah kita tetap memiliki perkataan yang membangun.
perkataan yang optimis, bukan perkataan yang pesimis, bukan perkataan yang tidak membangun. Perkataan yang membangun adalah perkataan yang positif. Ya, di ayat 38 dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa." Ini perkataan yang negatif. Tatkala murid Tuhan Yesus minta pertolongan, maka mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa." Tatkala kita sedang mengalami badai dalam kehidupan kita, kita perlu memperkatakan perkataan-perkataan yang optimis, perkataan-perkataan yang membangun. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28 dikatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwa seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu." Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan. Oleh sebab itu kita perlu memperkatakan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan-perkataan yang optimis, bukan perkataan-perkataan yang sebaliknya. Karena Tuhan itu akan lakukan apa yang kita katakan. Jadilah sesuai dengan apa yang kamu katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Kita akan tenang dalam menghadapi badai itu kalau kita tidak tahu bahwa meskipun kita melewati badai itu, Tuhan selalu ada dan menyertai dalam hidup kita, memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk melewati dan mengalahkan setiap badai yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Bagai burung rajawali yang siap menghadapi terjangan badai yang dahsyat menerpanya, namun pada saat itulah justru dia akan mengembangkan sayapnya dan akan terbang tinggi mengatasi badai yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat badai kehidupan menerpa kita, apapun itu, mari kita kembangkan dan kuatkan sayap iman kita, sayap pengharapan kita, sayap sukacita kita, sayap doa kita, sayap bersyukur kita, sayap kasih kita, sehingga kita mampu terbang tinggi dengan tenang mengatasi badai kehidupan ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua jemaat Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Talita Kumi yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun engkau berada pada saat ini. Haleluya, amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar pada saat ini. Berikan hati kami yang tenang Tuhan, tatkala badai kehidupan menerpa dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terbang tinggi seperti burung rajawali, mengembangkan sayapnya tatkala badai menerpa dalam hidupnya. Kami boleh mengembangkan sayap iman kami, sayap pengharapan kami, sayap doa kami, sayap kasih kami Tuhan, agar kami dapat terbang tinggi mengatasi badai kehidupan yang Kau izinkan dapat terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami akan percaya Tuhan, badai itu pasti ada dan pasti berlalu. Dan kami yakin Tuhan, kami memiliki sandaran yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan satu hal Tuhan, tatkala badai itu datang, kami bisa menikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, GPP Talita Kumi dimanapun mereka berada pada saat ini. Dalam segala usaha pekerjaannya, bisnis mereka Tuhan, mata pencarian mereka Tuhan, apapun yang mereka buat dan kerjakan, Engkau buat selalu berhasil. Dalam pendidikan anak-anak mereka juga Engkau berkati Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang masih menerpa bangsa kami yakin dan percaya Tuhan, badai ini akan kami atasi dengan baik Tuhan, dengan sikap hati yang tenang, seperti sikap-Mu Tuhan tatkala menghadapi badai itu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau berkati Tuhan gembala kami, Engkau berkati pengurus gereja kami tempat ini Tuhan, Engkau berkati mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat negara bangsa kami. Kami tetapkan serahkan negara bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan agar menjadi negara yang kembali dapat hidup normal Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID-19 pada saat yang sedang dialami bangsa kami. Engkau berkati pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah.
mulai dari presiden, setiap kepala pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai daerah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Tuhan, berikan kekuatan kemenangan di dalam kehidupannya, agar segera COVID-19 yang terjadi di negara kami ini Tuhan dapat segera teratasi dan kami kembali hidup dengan baik dan normal kembali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syukur kami Tuhan, doa syafaat kami pada pagi hari ini yang kami akan sempurnakan Tuhan sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami punya orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Kita terus mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang kedua sama seperti persembahan yang pertama. Jemaat menjalankan persembahan di rumah masing-masing dan dimasukkan ke dalam amplop yang rapi dan dikumpulkan di rumah masing-masing. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan, baik kas umum, persepuluhan, dan pembangunan. Kita angkat satu pujian kembali. Kita mau katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan warta sepekan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan warta sepekan. Pengumuman hari ini Minggu 25 Juli 2021. Terima kasih atas berkat rohani dari hamba Tuhan Bapak Anton Pangruruk yang sudah memberikan kita berkat kebenaran firman Tuhan, serta seluruh tim pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Minggu pagi tanggal 1 Agustus 2021 jam 9 pagi, worship leader akan dilayani oleh tim Bethel. Pelayanan musik oleh Bapak Ferry. Pelayanan firman akan dilayani oleh Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengadakan kembali perjamuan pada minggu pertama bulan Agustus. Kita akan melakukan perjamuan di rumah masing-masing. Pada hari Jumat roti dan anggur perjamuan jemaat bisa mengambil ke pastori sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit bisa menghubungi pastori dan roti dan anggur perjamuan akan diantar ke rumah Bapak Ibu Saudara. Doa malam setiap hari di masa lockdown ini Bapak Ibu di rumah masing-masing dimulai. Kita akan mulai
jam 7 malam sampai selesai. Bagi jemaat Tuhan yang bekerja bisa mengatur waktunya dan berdoa secara pribadi. Video ibadah silakan jemaat Tuhan putar di rumah apabila seluruh anggota keluarga sudah berkumpul dan berpakaian rapi dan sopan. Persembahan kita setiap minggu, kiranya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah silakan mengumpulkan, memasukkan ke dalam amplop, baik itu kas umum, pembangunan dan perpuluhan. Dan ketika gereja kita sudah dibuka, mari sama-sama kita kumpulkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Mari kita terus berdoa buat jemaat yang sakit, biarlah Tuhan kiranya menjamah, memberikan kesembuhan, kekuatan dan semangat agar kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang terpapar dan yang sudah dalam pemulihan, dan kita bersyukur. Berdoa juga buat seluruh jemaat yang sudah sembuh dari COVID, biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, pakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Apabila tidak ada hal yang terlalu penting, mohon tidak keluar rumah atau berkeliaran di luar. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kita hikmat untuk menaati protokol kesehatan dari pemerintah. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang kekasih. Biar kiranya sama-sama kita terus semangat dan setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku kagum hormat akan Tuhan. Saya silakan kepada Ibu Hani. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, walaupun kami ibadah melalui online pada saat ini Tuhan. Tapi kasih setia-Mu, pengurapan-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kau sudah memberkati kami lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun badai ada di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa ada di dalam setiap masalah dan persoalan kehidupan jemaat kami pada pagi hari ini. Baik mereka di rumah, Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan mereka. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. MC, singer, musik, LCD, bahkan yang mengoperasikan video Tuhan. Berkati dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, rencana mereka, cita-cita mereka. Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati, bahkan mengandalkan Engkau sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, berkati juga persembahan-persembahan mereka di rumah.
persembahan persepuluhan, pembangunan, persembahan umum, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa melihat apa yang mereka perbuat, balaskan berlipat kali ganda. Bukakan tingkat-tingkat langit bagi mereka Tuhan. Jauhkan daripada segala binatang pelahap. Bukan turun tapi naik, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Berkat-berkat jasmani rohani dicurahkan bagi mereka. Kekuatan, kesehatan, panjang umur, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Pada masa COVID ini Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini yang sedang pemulihan, Tuhan jamah dan pulihkan lebih sempurna lagi. Yang dalam terpapar, Tuhan senantiasa berikan kekuatan, iman, pengharapan di dalam Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Maka Tuhan selalu hadir di dalam sepanjang kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas segala perlindungan, pertolongan, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Pada saat ini jemaat kami walaupun mereka ibadah di rumah Tuhan, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberkati. Kemenangan demi kemenangan nama Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini sampai minggu yang akan datang, Tuhan tetap memelihara dan melindungi kami dan menjaga kami. Kami yakin dan percaya pertolongan datangnya daripada Engkau. Bila kita menerima berkat daripada Engkau, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.